Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teknologi pupuk fosfor pada tanah alkalis yang ditanami tanaman tahunan. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Iwan Respati dengan NIM 69, kemudian ada Satria NIM 70, kemudian Prandita Sekar Ayu NIM 72, Jarak Sandi Anggara NIM 81, dan Buntar Eka Chandra NIM 88. Next. Teknologi pupuk fosfor pada tanah alkalis yang ditanami tanaman tahunan. Next. Pupuk fosfor. Fosfor merupakan unsur hara makroesensial yang memegang peranan penting dalam berbagai proses, seperti fotosintesis, asimilasi, dan respirasi. Fosfor merupakan komponen struktural dari sejumlah senyawa molekul pentransfer energi, ADP, ATP, NAD, NADH, serta senyawa sistem informasi genetik, DNA, dan RNA. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk ion ortofosfat atau H2PO4- dan HPO4-2. Next. Peranan pupuk fosfor. Unsur P diperlukan tanaman karena merupakan bagian utama dari nukleoprotein sel-sel tanaman. P sangat berperan dalam menstimulir pertumbuhan tanaman, baik perakaran, anakan, maupun panjang dan besarnya ruas-ruas batang tanaman. Kekurangan P akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil dengan sedikit anakan, daun-daun sempit berwarna hijau keunguan, dan produksi rendah. Pemupukan P diperlukan untuk mempercepat pembentukan anakan dan memperkuat perakaran. Next. Selanjutnya, sumber hara pupuk fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang mengandung mineral P tinggi, contoh apatit yaitu dengan kadar P2O5 15-30%. Kemudian guano, hasil akumulasi sekresi burung atau timbunan kotoran burung, pemakan ikan, serta kelelawar yang terlarut dan bereaksi dengan batu gamping karena pengaruh air hujan dan air tanah. Kemudian yang ketiga yaitu fosfat alam yang terbentuk di laut dalam bentuk kalsium fosfate yang disebut fosforit. Selanjutnya, siklus fosfor. Siklus fosfor diawali dengan pelapukan batuan, kemudian dilanjutkan dengan terserapnya fosfor oleh tumbuhan, kemudian tanaman dimakan oleh hewan, kemudian dilanjutkan dengan dekomposisi, kemudian kembali ke tanah, dan terakhir berpindah ke perairan karena aliran air. Berikut ini penjelasan untuk siklus fosfor. Pertama, pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepas ion fosfat dan mineral lainnya. Tahap kedua, penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan, herbivora, dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Selanjutnya yaitu tahapan dekomposisi. Selanjutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Selanjutnya, tahap keempat, kembali ke tanah. Proses siklus fosfor dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap kelima, berpindah ke perairan karena aliran air.
Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya sehingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Selanjutnya ada macam-macam pupuk fosfor. Yang pertama ada Vertipos, lalu ada PSP36, lalu ada pupuk rock fosfat dan Posgro. Proses pembuatan pupuk fosfor. Itu yang pertama, cara termik atau cara kering. Cara termik yaitu pembuatan pupuk fosfor dengan cara pemanasan hingga suhu 1600 derajat Celcius. Keuntungan menggunakan cara termik ini yaitu prosesnya sederhana dan tidak menggunakan bahan kimia. Namun terdapat kelemahan yaitu adalah biaya mahal dan menggunakan suhu yang relatif tinggi. Untuk yang kedua ada dengan cara kimia atau cara basah. Cara kimia merupakan cara pembuatan pupuk fosfat dengan penambahan bahan kimia pembantu untuk mempercepat proses pembuatan pupuk agar segera terjadi. Nah, cara kimia atau cara basah ini lebih banyak dipilih dikarenakan untuk yang pertama, biaya produksinya lebih kecil, lalu ada yang kedua, prosesnya lebih sederhana. Next. Selanjutnya ada proses pembuatan pupuk fosfor atau SP36 dari ball mill nanti masuk ke cone mixer, kemudian masuk ke granulator, kemudian dryer, screen, cooler, dibantu nanti crusher dan scrubbing, kemudian akan menghasilkan pupuk SP36 atau TSP. Next. Aplikasi pupuk fosfor pada tanaman tahunan. Pengaplikasian pupuk P dapat dilakukan dengan cara ditaburkan, dibenamkan di tanah, atau dengan cara dikocor. Pada tanaman tahunan, sebaiknya dilakukan dengan cara ditaburkan, melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dengan tajuk daun. Waktu pemupukan diberikan saat pertumbuhan generatif. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.